Yo yo yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman Rajuters yang ada di permukaan bumi yang fana ini? Sehat, aku harap teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan juga diberikan kemudahan di segala urusan. Amin. Nah, sesuai dengan judul videonya, di video kali ini aku akan membuat tas lempang seperti ini dan juga bisa dijinjing seperti ini. Jadi tasnya sedikit lebih formal dari yang biasa aku buat. Jadi tas ini bisa dibawa untuk ke mall ataupun ke kondangan, dan ini sangat elegan dan juga minimalis ya. Dan kita langsung kenalan saja dengan tasnya, spesifikasinya seperti apa. Ini dia. Mbak, kita akan mulai dengan ukuran tasnya. Nih kita lihat lebar samping ke sampingnya sekitar 18 sampai 19 cm. Kemudian untuk tingginya sendiri sekitar 14 sampai 15 cm. Dan untuk alasnya sendiri kita hitung dari sini, kita lihat berapa. Adalah sekitar 6 sampai 7 cm. Nah, untuk motifnya sendiri aku menggunakan motif Alpine Stitch. Kalau misalkan teman-teman biasanya melihat Alpine Stitch dengan pattern atau pola seperti ini ya, menghadap horizontal atau ke atas. Di tas aku ini aku buat horizontal seperti ini biar terlihat lebih berbeda aja. Tapi cara buatnya sama saja. Kita lihat nanti di tutorialnya. Selain badan tasnya yang menggunakan Alpine Stitch yang bertekstur oke ini dan sering sekali ya teman-teman pakai motif ini dan sangat populer, aku juga membuat tali tasnya dengan menggunakan motif Alpine Stitch. Nah, untuk membuat tali tas ini aku sudah buat di video sebelumnya, teman-teman bisa cek atau bisa klik di sini atau di description box. Nah, untuk lain-lainnya aku menggunakan tali rantai yang sudah jadi seperti ini untuk handle bagnya atau untuk handle tas tangannya. Lalu untuk security-nya sendiri aku menggunakan kancing magnet, dan sebagai aksesorisnya aku tambahkan di sini di bawahnya adalah ring. Di sini ring bukan sembarang ring. Tapi ini ring ada fungsinya, kita bisa buka seperti ini. Lalu kalau misalkan kita bosan dengan tampilan yang monoton atau biasa aja, nggak biasa aja sih, ini udah oke juga. Cuman ini kita bisa akalin dengan kita buat seperti ini. Nah, kayak gini. Lalu kita taruh di sini juga. Nah, jadi bisa ala-ala jadi hiasan kayak gini. Jadi sok-sok ide, cuman ya tetap aja sih kalau menurut aku bagus. Karena ini lagi ngetren cenah. Atau bisa juga di kayak gini, kayak anting-anting hidung kerbau gitulah, kayak gini. Nah, bagaimana cara membuatnya, bagaimana tutorialnya, dan apa saja yang harus kita siapkan untuk membuat tas ini, kita langsung saja. Tapi tunggu sebentar, bagi teman-teman yang baru mampir atau ini adalah video pertama yang teman-teman tonton, halo dan selamat datang, aku Bahru Rizky. Aku buat konten seputaran rajutan seperti desain-desain tas rajut yang lucu dan unik, referensi motif, reviews, dan juga lain sebagainya. Nah, jika teman-teman suka dan tertarik dengan konten tersebut, pastikan untuk klik tombol subscribe-nya supaya teman-teman tidak kehilangan jejak dari video-video aku. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman langsung dapat notifikasi atau pemberitahuan saat aku upload video baru. Dan bagi yang sudah subscribe, terima kasih. Ini dia video untuk teman-teman semuanya. Dan ini dia alat dan bahan utama yang perlu kita persiapkan. Di sini aku menggunakan benang nilon ukuran D27, dan di sini kita memerlukan 3 gulung benang yang masing-masing beratnya 100 gram. Jadi total 300 gram, tapi nanti akan tersisa banyak. Lalu di sini aku menggunakan hakpen ukuran nomor 4 merek Tulip. Lalu ini adalah alat dan bahan yang perlu kita persiapkan. Di sini ada kancing magnet satu pasang gini ya, satu biji aja kita perlunya. Terus di sini ada rantai untuk handle tasnya. Kemudian di sini ada kancing-kancingan random kayak gini, teman-teman sesuaikan saja mau pakai yang mana. Nih aku punya banyak yang kayak gini jadi harus dipakai. Lalu di sini aku ada ring bulat, ring D, dan juga satu lagi kita perlu needle-yan atau jarum tapestry seperti ini untuk menjahit si badan tasnya. Oke, itu aja alat dan bahan yang perlu kita persiapkan. Kita langsung saja ke tutorialnya.
Baik, kita akan memulainya dengan membuat slip knot terlebih dahulu, dan juga kita akan membuat rantai sebanyak kelipatan 2 plus 1 atau bilangan ganjil. Dan di sini aku akan membuat sebanyak 81 rantai. 81. Ini dia, aku sudah membuat foundation chain atau rantai sebanyak 81 rantai. Ini adalah foundation chain, dan kemudian kita akan mulai membuat row yang pertama, yaitu kita akan membuat satu row single crochet. Nah, kita akan mulai membuatnya di lubang yang kedua dari hakpen. Hakpen, lubang yang pertama, lubang yang kedua. Kita akan mulai membuatnya di sini. Colok hakpen, kait benang, tarik, sisakan 2 loop, ambil benang lagi, lalu habiskan. Sempurna. Ini adalah single crochet yang pertama. Kemudian kita akan melakukan hal yang sama di lubang-lubang berikutnya, yaitu dengan membuat single crochet. Colok hakpen, kait benang, tarik, sisakan 2 loop, ambil benang lagi, habiskan. Sempurna. Kita akan lanjut membuat single crochet di masing-masing lubang sepanjang chain yang telah kita buat ini. Kita akan melanjutkannya, melakukan hal yang sama sampai ke ujung bagian chain sini, dan kita akan ketemu di sini. Dan ini dia, aku sudah berada di penghujung row yang pertama. Dan row pertama sudah selesai. Kita akan menuju ke row kedua. Untuk menuju row kedua, kita terlebih dahulu akan membuat rantai sebanyak 2 kali. 1, 2. Kemudian kita akan putar pekerjaan kita, dan kita akan mulai membuat row double crochet. Jadi row kedua ini kita akan membuat row double crochet. Nah, untuk membuat double crochet yang pertama, kita akan membuatnya di lubang yang kedua, karena 2 chain ini kita hitung sebagai double crochet. Jadi kita akan buat double crochet di lubang yang kedua. Ini yang pertama, ini yang kedua, dan kita akan membuatnya di sini. Kait benang, colok hakpen, ambil benang, kait, lalu sisa 3 loop, ambil benang lagi, sisakan 2 loop, kemudian ambil benang lagi, habiskan. Sempurna. Double crochet pertama sudah selesai. Kemudian kita akan membuat double crochet berikutnya di lubang berikutnya. Kait benang, colok hakpen, ambil benang, sisakan 3 loop, ambil benang lagi, sisakan 2 loop, ambil benang lagi, habiskan. Sempurna. Kita akan melakukannya di setiap lubang di row kedua ini. Jadi kita akan membuat double crochet di sepanjang row kedua ini. Kita lanjutkan membuat double crochet sampai ke ujung row kedua ini. Kita akan ketemu di sini. Dan ini dia, aku sudah hampir selesai untuk membuat row kedua ini. Nah, jangan lupa terakhir kita akan membuat double crochet terakhir di lubang yang terakhir ini. Di lubang yang lumayan agak kelihatan sebetulnya. Ini satu lubang lagi. Sempurna. Row yang kedua sudah selesai. Kita sudah membuat 2 row seperti ini. Untuk menuju row berikutnya, kita akan membuat rantai 1 kali. Kemudian kita akan putar pekerjaan kita. Lalu kita akan membuat row single crochet kembali, dan kita akan memulainya di lubang yang pertama, yaitu di sini. Kita akan membuat single crochet yang pertama, colok benang, colok hakpen, kait benang, sisakan 2 loop, maaf. Lalu ambil kembali benang, kait, habiskan. Sempurna. Lalu kita akan membuat single crochet di lubang berikutnya. Masing-masing lubang 1 single crochet, dan kita akan membuatnya
sampai ke row ujung sini, dan kita akan ketemu di sini. Ini dia, aku sudah hampir selesai di row ini. Dan untuk di row terakhirnya, ini terakhir, kita akan membuat single crochet yang terakhir di chain yang kedua dari row sebelumnya. Jadi ini kita sebelumnya sudah membuat chain atau rantai. Ini rantai pertama, ini rantai yang kedua. Kita akan membuat single crochet yang terakhir di sini untuk menutupi row ketiga ini. Sempurna. Row ketiga sudah selesai, kita akan menuju row keempat. Untuk menuju row keempat, kita akan membuat 2 rantai terlebih dahulu. 1, 2. Lalu kita akan balik pekerjaan kita dan kita akan memulai motif alpinnya atau alpin stitchnya. Nah, untuk membuat motif alpin stitch, sebelumnya kita akan identifikasi dulu 2 rantai yang telah kita buat tadi. Ini dihitung sebagai 1 double crochet, begitupun di row yang sebelumnya ini kita hitung sebagai 1 double crochet. Berikutnya kita akan membuat double crochet untuk menciptakan alpin stitch. Kita akan membuat double crochet tidak di sini, melainkan kita akan turunkan ke bawah, yaitu di front post, yaitu belakang double crochet yang ada di row sebelumnya ini. Kita langsung praktekkan saja. Kita akan membuat double crochet melewati double crochet ini. Kita colok hakpen ke lubang yang sebelah double crochet ini. Setelah itu kita angkat double crochetnya, lalu kita dorong si hakpen, kemudian kita ambil benang baru, tarik, sisakan 3 loop, kemudian angkat sedikit ke atas setinggi dengan 2 chain yang telah kita buat ini. Setelah sisa 3 loop, kita ambil benang baru, lalu sisakan 2 loop, ambil benang baru lagi, lalu habiskan. Sempurna. Alpin stitch yang pertama sudah selesai. Kemudian kita akan membuat double crochet berikutnya seperti biasa di lubang berikutnya. Kalau kita ini sibak atau singkirkan sedikit seperti ini, kita akan melihat ada lubang di sini. Ini kita akan lewat. Kita akan membuat double crochet berikutnya di lubang berikutnya, yaitu di sini. Kita langsung membuat double crochetnya, ambil benang, colok hakpen, ambil kait benang, sisakan 3 loop, ambil benang lagi, sisakan 2 loop, ambil benang lagi, habiskan. Sempurna. Kemudian kita akan membuat double crochet front post di double crochet berikutnya. Kita ambil benang. Ini kalau kita turunkan, ini kita lewat 1, kita akan membuatnya di belakang ini. Kita colok hakpen, angkat si double crochetnya, terus dorong hakpen, ambil benang, sisakan 3 loop, angkat sedikit ke atas, ambil benang lagi, sisakan 2 loop, ambil benang lagi, habiskan. Sempurna. Kemudian kita akan melakukan pola yang sama, yaitu dengan membuat single crochet di lubang berikutnya. Ini kita lewat, kita buat di sini double crochet seperti biasa. Lalu berikutnya kita akan membuat double crochet pada front post, yaitu di sini. Ini kita lewat, kita colok hakpen, angkat sedikit, dorong hakpen, ambil benang baru, tarik, angkat sedikit ke atas, sisa 3 loop, ambil benang lagi, sisakan 2 loop, ambil benang lagi, habiskan. Sempurna. Lakukan pola yang sama di row yang ini. Jadi kita akan melakukan pola yang sama sampai ke ujung row bagian sini. Dan ini adalah double crochet pada front post terakhir di row yang ini. Dan kita akan mengakhirinya dengan membuat double crochet terakhir di lubang yang terakhir ini. Ini kita lewat seperti biasa, ini kita buat double crochet di lubang yang terakhir.
Sempurna. Kita sudah menyelesaikan row yang ini, yaitu row keempat. Nah, untuk menuju row berikutnya, kita akan membuat satu rantai, kemudian kita putar pekerjaan kita, lalu kita akan membuat single crochet pada lubang yang pertama ini. Kita buat single crochet, sisa 2 loop, habiskan. Kemudian kita akan membuat single crochet di lubang berikutnya. Pada row ini kita akan membuat single crochet pada masing-masing lubang. Jadi satu lubang satu single crochet. Kita akan melakukannya sampai ke ujung row bagian sini. Nah, di ujung row yang ini seperti biasa kita akan membuat single crochet pada chain kedua di row sebelumnya atau rantai yang kedua ya. Sempurna. Kemudian kita akan lanjut ke row berikutnya. Kita akan membuat terlebih dahulu 2 rantai, 1, 2, dan kita akan putar pekerjaan kita. Nah, 2 rantai ini kita hitung sebagai double crochet, 1 double crochet. Lalu berikutnya kita akan membuat alpin stitch lagi atau motif alpin. Nah, di row kali ini kita akan selang-seling. Jadi jika di row sebelumnya kita langsung membuat double crochet pada front post, nah di row yang kali ini kita akan membuat double crochet seperti biasa di lubang yang kedua ini. Jadi ini yang pertama, ini yang kedua. Kita akan membuat double crochet seperti biasa. Sisa 3 loop, ambil benang lagi, sisa 2 loop, ambil benang, habiskan. Kemudian kita akan mulai membuat double crochet pada front post. Kalau teman-teman lihat di row sebelumnya ini kita membuat double crochet tanpa front post. Nah, ini kita akan isi dengan double crochet front post. Caranya seperti yang di row sebelumnya, kita akan ambil benang terlebih dahulu, kita colok pada lubang sebelah double crochetnya, lalu kita angkat sedikit, lalu kita dorong hakpen, ambil benang baru, kait, lalu tarik, sisakan 3 loop dan sedikit angkat ke atas setinggi double crochet yang kita buat di sebelumnya. Lalu kita ambil lagi benang, sisakan 2 loop, ambil benang lagi, habiskan, sempurna. Jadi kita akan selang-seling seperti yang di bawah ini, membuat double crochet front post, double crochet biasa, double crochet front post, double crochet biasa, double crochet front post, double crochet biasa. Nah, begitupun, belepotan. Begitupun di row yang ini kita akan membuat double crochet biasa, kemudian double crochet front post, kemudian double crochet biasa lagi, dan double crochet front post. Kita akan selang-seling. Nah, untuk di row ini patokannya kita akan membuat double crochet front post pada double crochet yang biasa dan double crochet biasa pada double crochet front post. Sebaliknya. Jadi ini kita akan buat double crochet front post pada double crochet biasa pada row sebelumnya. Habiskan, sempurna. Kemudian double crochet biasa, patokannya adalah double crochet front post di row sebelumnya. Kita lewat 1, ini kita buat di sini double crochet biasa. Kemudian berikutnya kita membuat double crochet front post, patokannya adalah double crochet biasa di row sebelumnya. Kita buat front post di situ. Jadi di selang-seling alias di selang sekar cenah. Kita akan melanjutkan si motif ini, pattern atau pola ini sampai ke ujung row berikutnya. Sampai ujung row ini maksudnya. Kita akan melakukan pola yang sama sampai ke ujung row yang ini dan kita akan ketemu di sini. Dan ini adalah ujung daripada row yang kubuat ini. Di sini ada terakhir double crochet front post dan di sini ada 2 lubang terakhir yang akan kita isi dengan 2 double crochet. Ini lubang yang terakhir kedua. Nah, untuk yang di terakhir ini aku tidak akan membuat di sini, tapi aku akan membuatnya di sini. Jadi yang seperti yang sebelumnya tadi di double crochet yang terakhir ini aku akan membuat di sini supaya nanti hasilnya terlihat lebih lurus.
kurang lebih seperti ini. Jadi ini hasilnya terlihat lebih lurus. Berikutnya kita akan menuju row berikutnya, yaitu kita akan membuat baris single crochet. Caranya kita buat dulu satu rantai, kemudian kita putar, dan kita akan membuat single crochet pada masing-masing lubang. Kita buat di lubang pertama ini single crochet, kemudian lubang berikutnya satu single crochet. Jadi tiap lubang ini isi dengan satu single crochet. Kita akan ketemu di row ini. Dan ini dia, aku sudah membuat satu row single crochet dan ini merupakan row ke-7. Berikutnya kita akan menuju row ke-8. Kita akan membuat terlebih dahulu 2 rantai, 1 2. Kemudian kita putar pekerjaan kita, lalu di sini kita bisa melihat ada double crochet di row sebelumnya, yaitu double crochet biasa, dan berikutnya di double crochet front post. Nah, di row ke-8 ini kita akan membuat sama seperti row ke-4. Jadi kita akan memulainya dengan membuat double crochet pada front post. Jadi ini kita lihat ada double crochet di row sebelumnya, kita akan membuatnya di sini. Tarik ke atas, sisakan 2 loop, ambil, habiskan, sempurna. Kemudian kita akan membuat pola seperti biasanya, yaitu membuat pola alpine stitch dengan selang-seling membuat double crochet pada front post dan double crochet biasa. Nah, ini kita akan lakukan sampai dengan row yang kita inginkan. Jadi nanti ini kita teruskan sampai dengan ukuran yang kita inginkan. Dan untuk pengulangannya kita mengulangi baris 3 sampai ke 6. Seperti itu. Untuk repeating row-nya atau baris yang kita ulang-ulangnya adalah baris 3 sampai 6. Jadi kita ulangi baris 3 sampai 6 dari sini ke sini sampai dengan ukuran yang kita inginkan. Kita akan ketemu sampai dengan ukuran yang kita inginkan dan aku akan kasih tahu ke row berapa itu. Kita lanjut lagi. Nah, ini dia, aku sudah selesai membuat sebanyak 29 baris atau 29 row. Jadi kurang lebih seperti ini satu lembarnya. Ini nanti kan kita akan buat kayak gini ya. Nah, tapi sebelumnya kita akan membuat satu single crochet terlebih dahulu di bagian ujung sini. Jadi kita akan buat satu single crochet pada ujung. Nah, setelah satu baris terakhir ini kita akan mulai membuat single crochet di bagian sisi ini. Kita akan mulai dengan membuat single crochet di lubang yang sama. Kemudian membuat single crochet satu lubang, satu single crochet. Buat serapih mungkin. Ini kita lanjutkan dan kita akan ketemu di sini. Ini kita buat satu lubang, satu single crochet. Dan ini dia, aku sudah membuat single crochet di bagian sini. Kemudian ini di sini aku di lubang yang terakhir aku isi 2 dan ini aku sudah gunting bagian ini, kita tinggal tarik. Setelah itu seperti biasa kita akan sambungkan seperti ini. Kurang lebih nanti seperti ini, karena ini yang akan jadi depannya adalah ini. Nah, ini kurang lebih nanti seperti ini, dan sisa benang ini kita akan sembunyikan seperti biasa. Dan ini dia, aku sudah selesai merapihkan bagian ujungnya dan kita sembunyikan si benang berlebihnya. Lalu setelah itu kita akan membuat lembaran untuk pinggirnya, yaitu untuk di sininya. Dan ini dia, aku sudah bikin satu lembaran untuk di sini. Kita akan bikin 2 untuk sisi satunya lagi. Nah, dan kita sekalian pasang ring D-nya.
Kita langsung saja buat, ambil benang baru. Pertama, kita akan membuat slip knot dan juga rantai sebanyak 11 kali. 1, 2, 11. Kita sudah punya 11 rantai. Kemudian kita akan membuat single crochet pada back bump. Jadi ini kita akan sedikit putar seperti ini. Lalu kita akan membuat single crochet pada back bump yang kedua. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Kita akan membuatnya di situ. Kita akan membuat single crochet di sini. Colok hakpen, kait benang, tarik, sisakan 2 loop, ambil benang lagi, habiskan. Kita lakukan hal yang sama di back bump berikutnya, di lubang berikutnya. Membuat single crochet sampai ke ujung dari row yang pertama ini. Kita akan ketemu di sini. Dan ini dia, aku sudah selesai membuat row pertama. Kita akan menuju ke row kedua dengan membuat satu rantai, kemudian kita balik pekerjaan kita, lalu kita akan membuat single crochet di row kedua ini. Kita buat di lubang yang pertama ini. Kita akan membuat single crochet sebanyak 20 baris. Ini kita lakukan seperti di row yang pertama tadi. Kita akan ketemu di baris ke-20 saat kita akan memasang si ring D-nya. Dan ini dia, aku sudah membuat sebanyak 20 baris. Nah, di baris ke-21 ini kita akan memasang ring D yang ini. Pertama kita akan bikin dulu rantai sebanyak 1. Lalu di sini kita akan membuat single crochet sebanyak 3 kali di lubang 3 berikutnya. 1, 2, dan 3 single crochet. Kemudian kita akan memasang ring D-nya. Caranya seperti ini. Kita tempelkan ring D-nya seperti ini di badan tasnya. Kemudian kita angkat sedikit. Lalu kita akan membuat single crochet melalui si ring D ini. Jadi kita colok hakpen melalui ring D-nya, terus kita ke lubang berikutnya, colok, ambil benang, lalu tarik, sisa 2 loop, ambil benang, habiskan. Kita ulangi di lubang berikutnya dengan melewati ring D-nya juga, colok hakpen, kait benang, tarik, sisa 2 loop, habiskan. Buat sampai dengan 4 kali. Ini yang ketiga dan ini adalah yang keempat. Sempurna. Kemudian kita akan melanjutkan dengan membuat single crochet seperti biasanya tanpa melewati ring D. Kita akan buat di sini berarti. Colok hakpen, kait benang, tarik, sisa 2 loop, ambil benang, habiskan. Colok, kait, tarik, sisa 2 loop, habiskan. Sempurna. Nah, setelah ini kita akan membuat 2 baris single crochet lagi. Kita buat dulu rantai 1, kemudian kita putar dan kita akan membuat 2 baris lagi single crochet. Kita akan ketemu di baris yang terakhir. Dan ini dia, aku sudah membuat total semuanya adalah 23 baris. Nah, di baris terakhir ini kita akan melanjutkannya dengan membuat single crochet mengelilingi dari si benda kerja yang telah kita buat ini, namun kita akan berhenti sampai di sini. Jadi kita akan buat single crochet mengelilinginya sampai ke sini. Kita mulai. Ini kita akan membuat single crochet pada lubang yang sama. Jadi di sini kita kasih 2. Begitupun nanti di sini, di ujung sini kita kasih 2 single crochet dan di sini 2 single crochet. Kemudian kita akan berhenti di sini. Kita lanjut. Nah, ini aku sudah sampai di ujung yang sini. Kita akan isi dengan 2 di ujung yang ini. 1, 2. Nah, seperti itu, kurang lebih seperti itu.
Nanti kita akan lanjut sampai ke sini, kita akan ketemu di sini ya. Ini jangan lupa dikasih 2 juga. Kita lanjut. Nah, yang di ujung sini kita akan selesaikannya dengan cara menggunting si ini, lalu kita akan rapihkan seperti biasa, seperti kita merapihkan pada lembaran yang ini. Jadi kita buat rapi seperti ini. Nah, ini dia, aku sudah membuat 2 lembar untuk sisi tasnya. Kemudian kita akan memasangnya di lembaran yang besar ini. Nah, biasanya aku cara memasangnya itu aku tentukan dulu bagian dalamnya. Jadi ini adalah bagian dalamnya ya, dan ini bagian tutupnya. Untuk menentukannya biasanya aku seperti ini. Ini aku tempel dulu di bagian bawah ini, dan aku tempel juga bagian bawah ini. Kurang lebih seperti ini untuk menentukan si tinggi badan si tasnya. Nah, setelah seperti ini aku akan hitung berapa lubang yang ada di lembar yang kecil ini, dan juga aku akan hitung lubang yang ada di lembar yang besar ini. Nah, aku hitung, aku samakan, lalu aku akan tandai dengan menggunakan si benang lain warna kontras. Dan ini aku sudah tandai dengan benang warna kontras, dan ini aku sudah hitung dari ini ke sini 24, dan dari lembar yang besar ini ke sini juga adalah 24. Kita akan menandainya. Nah, kita akan menandai dengan ujung seperti ini. Lalu setelah ini kita akan langsung menjahit si 2 bagian ini dengan needle yarn. Aku juga melakukan hal yang sama di bagian satu ini. Nah, setelah kita jahit bagian satu ini, kita akan melipatnya dengan seperti ini. Ting. Lalu aku hitung juga dari sini ke sini, berapa lubang, dan di lembar besar juga dari sini ke sini berapa lubang. Nanti akan kita jahit juga. Lalu kita tandai di sini dengan menggunakan benang lain. Kita jahit dulu bagian yang ini. Oke, kita akan langsung menjahitnya seperti ini. Aku akan ngambil dari dalam. Aku akan mengambil 1 loop juga. Jadi kurang lebih kayak gini. Ini kita sisain belakangnya secukupnya. Lalu aku akan memasukkannya ke lubang loop berikutnya. Ini seperti ini. Lalu aku akan keluarkan di lubang berikutnya seperti ini. Lalu aku akan kembali membuat colok ini ke sini. Kita akan meneruskannya sampai ke sini. Nah, ini dia, ini sudah selesai di sisi satu ini. Kemudian kita akan melanjutkannya dengan sisi yang bagian bawahnya, yaitu alasnya. Kita juga akan menandai dengan ini, kita bisa cabut. Kita bisa menghitung dari sini ke sini berapa lubang, dan di lembar yang besar ini akan menyesuaikan dari sini ke sini juga berapa lubang. Kita tandai dulu ujung ini dan ujung ininya. Nah, ini dia sudah aku tandai. Kita tinggal melanjutkan menjahit si benda kerja ini. Kita akan sambung. Oke, kita sudah menjahit alasnya. Kemudian tinggal sisa satu lagi. Kita akan melakukan hal yang sama seperti di bagian sini. Dari sini kita hitung berapa, dan dari sini yang lembar besar ini mengikuti dari ini. So, kita akan
melakukannya lagi sampai ke sini. Lalu di bagian ini pun sisi satu lagi sama caranya dengan yang satu ini. Kita akan ketemu setelah kita pasang ininya. Nah, di sini aku sudah pasang nih di kedua belah sisinya. Jadi kurang lebih nanti akan seperti ini ya. Tuh, ini dalamnya. Selanjutnya kita akan memasang si kancing magnet di sini. Dan juga kita akan timpa dengan kancing dan juga hiasan pemanis si ring bulat ini. Kita langsung pasang saja. Di sini aku percepat videonya dan ini merupakan cara pemasangan kancing magnet yang biasa aku lakukan seperti ini. Pastikan posisi kancingnya ada di tengah-tengah ya, jadi biar hasilnya tidak miring-miring gitu. Mungkin sebagian teman-teman ada yang bertanya-tanya bagaimana caraku memasang kancing sementara di bawahnya ada kancing magnet. Dan ini adalah jalan ninjaku. Jangan khawatir, ini kuat untuk dipasang. Nah, berikutnya ini kita akan membuat single crochet di bagian ringnya. Aku di sini hanya membuat beberapa single crochet secukupnya saja. Jadi terserah teman-teman. Di sini untuk cara membuat single crochet dalam ring ini sudah aku pernah buat di video sebelumnya. Nanti aku taruh di description box. Boleh dicek di description box. Nah, setelah itu kita langsung jahit ke ujung bagian tas sejajar dengan kancing yang telah kita pasang tadi. Dan ini dia sudah selesai. Nah, kita cobain dulu, kita tes cetak cotoknya si kancing magnetnya. Kalau sudah bagus, kita akan pasang si rantai yang sudah kita siapkan tadi. Nah, setelah itu kita akan pasang tali strap yang panjang yang telah kita buat sebelumnya. Jadi kurang lebih seperti itulah tutorial cara membuat tas dengan desain formal seperti ini dan menggunakan Alpin Stitch. Semoga teman-teman suka, dan kalau misalnya suka jangan lupa untuk klik like-nya dan juga subscribe channel ini supaya nanti aku bisa lebih rajin lagi. Kalau misalkan responnya bagus, aku akan lebih rajin lagi mengupload video dan membuat desain-desain tas yang gak kalah uniknya. Oh ya, ini belum pakai puring ya. Belum pakai puring, jadi kalau misalkan teman-teman mau pakai puring, tinggal pakai puring, karena ini pun aku akan pakein puring nantinya gitu. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih, dadah, sampai jumpa lagi.